Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki ibadah Sabtu Sunyi dalam keluarga kita masing-masing. Dalam ibadah ini, kita memakai ibadah model Taizé dan mengalir tanpa ajakan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu dimohon untuk mengikuti ibadah dalam keteduhan. Mari memasuki ibadah dalam saat hening sejenak. Kematian Yesus mengantar kita pada ingatan kesunyian dan sepinya hidup kita sendiri. Kita tidak sedang datang untuk menemani Yesus dalam kesendirian kematiannya. Namun saat ini kita datang belajar dari kematiannya, memandangkan kuburnya yang gelap dan berefleksi, layakkah kita menerima kasih dan pengorbanannya? Melalui ibadah Sabtu Sunyi ini, kita diingatkan akan kelemahan, keterbatasan, dan kerapuhan diri kita, sekaligus diingatkan cinta kasih dan pengorbanan Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memasuki ibadah ini dengan syukur dan kerendahan hati, menapaki jalan-jalan sunyi, hanya berpegang pada Tuhan, bukan dengan pikiran kita sendiri. Marilah kita menyatakan syukur dengan segenap hati, penuhi jiwa kita dengan kerendahan hati karena cinta kasih Allah dan pengorbanan Kristus. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dalam hati kita masing-masing yang demikian. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia Tuhan menyertai saudara sekalian. Amin. Ayub pasal 14 ayat 1 sampai 17. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu.
Seperti bayang-bayang, ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Ah, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil, dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepa. Yesus Kristus, cahaya hatiku, jauhkan aku dari
Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai dengan 4, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 16. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku. Oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Satu Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 8. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menyemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama. Dan mereka memfitnah kamu, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh
dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66 yang demikian. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburannya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit
dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita bersama-sama ada di dalam suasana keheningan, merefleksikan Yesus yang saat itu berada di dalam kubur, di alam maut. Yesus yang datang, Yesus yang pergi ke alam maut untuk mengalahkan kuasa maut, kuasa kegelapan, dan kuasa kematian. Di sisi lain, para murid dan orang-orang yang mengasihi Yesus merasa kehilangan, sepi, sunyi, sendiri. Namun demikian, Yesus tidak kalah. Ia turun ke dalam kerajaan maut untuk mengalahkannya. Semata-mata dilakukannya untuk menebus dosa-dosa manusia. Hukum dari dosa adalah kuasa maut. Artinya, setiap orang yang berdosa harus dihukum dan diletakkan dalam kuasa maut. Namun demikian, karena cinta kasih-Nya, Yesus pergi ke dalam kerajaan maut dan mengalahkannya, sehingga manusia yang seharusnya menanggung dosa dan menanggung kematian telah dibebaskan oleh Yesus. Pertanyaan bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, layakkah kita menerima kasih dan pengorbanan Kristus? Layakkah kita menerima cinta kasih Tuhan yang sangat besar, yang menggantikan kita, yang seharusnya kita menerima hukuman atas dosa-dosa kita, yang seharusnya kita dibuang ke dalam kerajaan maut, tetapi Yesus menggantikan kita, sehingga kita boleh mempunyai kehidupan dan pengharapan. Layakkah kita dengan segala tingkah laku dan perbuatan kita di dunia ini menerima semua itu? Layakkah kita menerima pengorbanan Tuhan Yesus yang sangat besar itu? Layakkah kita menerima cinta, kasih, dan pengharapan yang daripadanya? Mari kita melihat diri kita masing-masing. Mari kita berefleksi. Dan mari kita introspeksi diri kita. Sudah selayaknya lah di dalam kehidupan kita menanggalkan segala keangkuhan, segala kesombongan, segala ego pribadi kita. Kita menanggalkan
segala apa yang kita anggap berharga, kekayaan, jabatan, dan seluruh yang ada di dunia ini. Harusnya kita menanggalkan itu semua, hidup di dalam kerendahan hati, hidup di dalam cinta kasih Tuhan, mewartakannya bagi sesama kita, mewartakan bagi orang-orang di sekeliling kita, mewartakan bagi dunia ini. Selayaknya lah kita tidak layak menerima cinta kasih dan pengorbanan Kristus, tetapi karena kasih-Nya kita telah dilayakkan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bertekad hidup di dalam cinta kasih Allah. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyatakan komitmen kita secara pribadi dengan berdoa secara pribadi. Setelah kita menyatakan komitmen di dalam doa secara pribadi, Bapak Ibu dipersilahkan untuk mempersembahkan persembahan yang dimasukkan ke dalam amplop, dan di amplop tersebut ditulis persembahan Sabtu Sunyi. Dan setelah itu Bapak Ibu bisa menghaturkan persembahan Sabtu Sunyi pada saat ibadah Minggu. Mari kita menyatakan komitmen kita dalam doa secara pribadi, dan nanti kita akan tutup dengan doa Bapa Kami secara bersama-sama. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu. Yesus, ingat aku di dalam kerajaan-Mu.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ibadah Sabtu Sunyi akan segera kita akhiri. Setelah kita menyanyikan nyanyian penutup, Bapak Ibu dipersilahkan berdoa untuk mengakhiri ibadah. Kini, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Percayalah, bersandarlah pada cinta kasih-Nya, dan laluilah hari-hari saudara dengan penuh syukur serta kerendahan hati, karena sesungguhnya Tuhan telah melayakkan kita untuk menerima kasih dan pengorbanan-Nya. Sekarang angkatlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Cinta kasih Allah Bapa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus memberkati dan melayakkan hidup saudara. Dan oleh kasih setia Roh Kudus, saudara dimampukan untuk melanjutkan kehidupan dengan penuh pengharapan dan sukacita. Amin.